Oke, ada yang baru dan besar nih dari Kementerian Agama Indonesia. Namanya Asta Protas. Katanya sih, ini bakal jadi arah baru mereka buat 5 tahun ke depan. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya program ini, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Inti dari semua ini terangkum dalam dua kata yang kedengarannya simple tapi ambisius banget. Kemenak berdampak. Ini bukan cuma sekedar slogan loh. Ini tuh semacam janji bahwa setiap layanan dan program dari kementerian harus benar-benar terasa, harus nyata manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Pertanyaan besarnya kan, berdampak itu wujudnya seperti apa sih? Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu gimana? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu lihat program-program utama yang sudah dirancang. Jadi ini dia definisinya. Asta Protas itu singkatan dari 8 program prioritas. Asta artinya 8, Protas ya program prioritas. Anggap saja ini semacam peta jalan atau cetak biru Kementerian Agama biar jadi lebih relevan dan efektif ke depannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini fokusnya ke dua pilar yang sangat mendasar. Gimana kita berhubungan dengan sesama manusia dan gimana kita berhubungan dengan alam. Dalam pilar ini, ada dua program utama. Keduanya ini saling terkait erat, dan kita mulai dari yang pertama, yaitu soal cara kita menjaga kedamaian. Nah, yang menarik di sini itu pendekatannya yang proaktif. Jadi tujuannya bukan cuma memadamkan kebakaran, alias nunggu ada masalah baru bergerak, tapi justru mencegah apinya muncul dari awal. Caranya lewat apa? Lewat penguatan moderasi beragama dan sistem deteksi dini. Kuncinya ada di pencegahan. Prioritas kedua ini juga nggak kalah keren. Program ini secara gamblang nyambungin antara keyakinan spiritual kita dengan tanggung jawab buat menjaga lingkungan. Apalagi di tengah tantangan krisis iklim yang makin nyata ya. Ini jadi pengingat kalau menjaga alam itu bukan cuma isu lingkungan, tapi bisa jadi bagian dari panggilan iman kita juga. Oke, beres soal harmoni dan lingkungan, sekarang kita geser ke bagian kedua. Kita bakal ngomongin gimana Asta Protas ini mau membangun sumber daya manusia dan kekuatan ekonomi masyarakat langsung dari akarnya. Di sini kita lihat ada 3 langkah strategis yang saling nyambung. Pertama, pendidikan unggul lewat digitalisasi dan peningkatan kualitas para pengajarnya. Kedua, penguatan institusi penting seperti pesantren yang mau dibuat jadi tempat aman, ramah anak, dan mandiri secara ekonomi. Dan yang ketiga, mengoptimalkan dana sosial kayak zakat dan wakaf biar dampaknya langsung terasa untuk memperkuat ekonomi umat. Tiga-tiganya ini satu paket pemberdayaan yang terintegrasi. Lanjut ke bagian ketiga. Sekarang kita lihat gimana kementerian berencana memodernisasi layanan publiknya biar lebih gampang diakses dan lebih efektif buat semua orang. Fokusnya spesifik banget loh. Dimulai dari fondasi masyarakat, yaitu keluarga, lewat program bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga. Terus, mereka juga mau memastikan layanannya menjangkau semua, termasuk yang ada di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi, nggak ada yang ketinggalan. Nah, tabel ini ngegambarin perubahannya dengan jelas. Isu-isu klasik, misalnya manajemen haji yang kompleks atau birokrasi yang lamban, mau dijawab pakai solusi modern. Tujuannya apa? Ya, meningkatkan kualitas layanan haji dan mempercepat semua proses lewat digitalisasi, biar lebih transparan dan efisien. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Ambisinya adalah transformasi digital yang total dan menyeluruh. Artinya, semua layanan, dari pendaftaran haji sampai urusan administrasi lainnya, rencananya akan terintegrasi secara digital. Tentu, rencana sebesar ini butuh fondasi yang kuat kan? Nah, pertanyaannya, seberapa serius sih pemerintah mau menjalankan Asta Protas ini? Ternyata, kelihatannya sangat serius. Asta Protas ini bukan cuma gagasan, tapi sudah jadi program resmi yang punya payung hukum kuat. Ada peraturan menteri, keputusan menteri, bahkan instruksi menteri. Ini menunjukkan ada komitmen dan kerangka kerja yang jelas untuk implementasinya. Lebih dari itu, program ini nggak berjalan sendirian. Asta Protas ini dirancang sejalan dengan prioritas nasional yang lebih besar. Ini menandakan adanya sinergi dan dukungan langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan, yang tentunya penting banget. Pada akhirnya, inilah pertanyaan kuncinya. Asta Protas menyajikan sebuah visi yang komprehensif, modern, dan penuh harapan. Tapi, keberhasilannya cuma bisa diukur dari satu hal. Apakah dampaknya benar-benar sampai dan dirasakan oleh Anda, oleh kita semua? Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.